Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penyusutan dan amortisasi yang beranggotakan saya sendiri, Salvia BR Tambah, Tiara Tias, Cynthia Aristanti, Rihadatul Aisy Putri, dan Avepilia Rahadian. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian dari penyusutan dan amortisasi, harta yang dapat disusutkan secara fiskal, harga perolehan harta, masa manfaat dan metode penyusutan harta, harta berwujud, dan harta tak berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan alokasi harga perolehan harta tetap berwujud dan amortasi merupakan konsep alokasi harga tetap tak berwujud dan harga perolehan harta sumber lain. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan istilah harta tak berwujud tidak dengan aset, tetapi mempunyai pengertian yang sama dengan aset dalam SAK. Seperti yang telah dilakukan pada aset tetap berwujud, nilai aset tetap tak berwujud harus juga dilakukan penyusutan yang disebut juga dengan amortasi. Pengertian aset tak berwujud adalah aset tak lancar dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain, termasuk dalam aset tak berwujud adalah hak paten, goodwill, hak merek. Harta yang dapat disusutkan secara fiskal. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat, kecuali tanah. Penyusutan fiskal adalah penyusutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur di Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perusahaan bisa saja menghitung penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial, tetapi saat akan lapor SPT tahunan, maka penyusutan fiskal wajib hukumnya dibuat, dan jika ada selisih antara jumlah penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal. Ringkasan pengaturan penyusutan fiskal yaitu, yang pertama, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Kedua, amortasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Ketiga, baik penyusutan maupun amortasi berakhir pada saat masa manfaat habis. Keempat, apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian atau disusutkan sekaligus. Yang terakhir, jika dijual, maka harga jual dicatat sebagai penghasilan lain-lain. Begitu juga jika mendapatkan penggantian asuransi. Selanjutnya, harta yang dapat disusutkan secara fiskal. Yang pertama, harta yang boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau objek pajak kecuali tanah. Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Yang kedua, harta yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal, yaitu harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya, kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Selanjutnya, harga perolehan harta. Menurut ketentuan sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH, yaitu penentuan harga perolehan aktiva tetap terdiri dari 1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta. Yang ketiga, nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengembalian usaha. Yang kedua, dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan, sumbangan, atau hibah. Yang pertama, yang memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan DJP. Yang kedua, yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dan harta tersebut. Selanjutnya, masa manfaat dan metode penyusutan harta. Masa manfaat aktiva atau harta berwujud adalah lamanya waktu pembebanan biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aktiva atau harta berwujud yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Contoh, masa manfaat aktiva atau harta berwujud 4 tahun atau 5 tahun. Yang kedua, metode penyusutan aktiva yaitu
yaitu menggunakan metode penyusutan garis lurus, di mana penyusutan atas pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian sama besar selama manfaat harta yang ditentukan. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Penyusutan atas pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat. Harta berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Jenis aktiva ini mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Jadi, terdapat 4 jenis kelompok harta berwujud. Kelompok pertama yaitu semua jenis usaha, yang salah satunya yaitu mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Yang kedua yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Semua alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman, seperti mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosok, pengaring palet, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu perhubungan, pergudangan, dan komunikasi, seperti mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Yang kelima yaitu industri semikonduktor, seperti flash memory tester, writer machine, biopar test system, dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok kedua. Yang pertama yaitu semua jenis usaha, salah satunya mobil, bus, truk, speedboat, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, seperti mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman, salah satunya yaitu mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, dan tapioka. Yang selanjutnya yaitu industri mesin, seperti mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin ringan, seperti misalnya mesin jahit dan pompa air. Yang selanjutnya yaitu perkayuan, yaitu mesin dan peralatan penebangan kayu. Yang keenam yaitu konstruksi, peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, kren bulldozer, dan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu perhubungan dan pergudangan dan komunikasi, truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, yang kedelapan adalah telekomunikasi, yang salah satunya perangkat pesawat telepon. Yang kesembilan adalah industri semikonduktor, seperti auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, coaching machine, carring oven, cutting press, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 3. Yang pertama adalah pertambangan selain minyak dan gas, lalu kedua permintalan, pertenunan, dan pencelupan, yang ketiga perkayuan, keempat industri kimia, kelima industri mesin, keenam perhubungan dan komunikasi, dan yang terakhir adalah telekomunikasi. Lalu jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 4 adalah konstruksi dan perhubungan dan komunikasi. Lalu poin 2.6 yaitu harta tak berwujud. Harta tak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aset tak berwujud yang dapat diamortasi adalah 1. Hak cipta. Nilai berdasarkan jumlah dibayarkan untuk membeli atau mengembangkan secara internal, ditambah biaya untuk memproduksi karya. Yang kedua, hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Ketiga adalah merek dagang, meliputi biaya desain gambar, sayembara pembuatan lambang, pengurusan dan sertifikasi merek dagang. Yang terakhir adalah waralaba, yaitu biaya yang dibayarkan kepada pemilik waralaba, serta biaya hukum atau biaya yang dikeluarkan dalam akuisisi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?